Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Tashilul Muram ala Kifayatil Awam. Alhamdulillah sudah sampai di sifat Allah yang kedua. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. As-sifatu saniyatul wajibatu lahu ta'ala al-qidam. Bermula sifat yang kedua yang wajib baginya Allah Ta'ala itu qidam. Sifat pertama wujud, sifat kedua tidak. Artinya langsung qauluhu as-sifatus saniyah, qauluhu sifatus saniyah, sifat yang kedua hadza syuru'un. Ini memasuki fi awal sifat salbiyatil khamsati, pada awal sifat-sifat yang salbiyah yang 5. Jadi sifat pertama namanya sifat nafsiyah wujud, 5 sesudahnya namanya sifat salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatul lawadi, qiyamu min nafsi wa daniyah. Itu namanya sifat salbiyah, sifat untuk menafikan hal-hal yang tidak layak pada Allah. Wa juz'iyyatuha la tanhasiru, dan bermula juz'i. Juz'i, juzuk-juzuk dari sifat salbiyah itu tidak terbatas ya. Sifat salbiyah sebenarnya enggak terbatas karena yang bisa dinafikan dari Allah itu tanpa batas. Semua yang tidak layak dengan Allah dinafikan. Karena itu sifat yang menafikan pun tidak terbatas. Cuma kenapa 5 saja yang disebut dalam kitab-kitab tauhid? Nah ini. Wa inna maqtasara syekhu ala ma zakarahu. Hanya saja mengiktisar. Membatasi oleh syekh. Di atas ma yang telah menyebutnya syekh akan nyama. Syekh hanya menyebut 5 sifat salbi li'annahu. Karenanya ma zakarahu. Wa dianya ma zakarahu itulah alladhi qama alaihi dalilu, yang tegak di atasnya lagi oleh dalil nisbah tafsili. Karena dalil yang jelas, dalil tafsili, khusus berkaitan dengan 5 sifat salbi. Makanya dalam kitab tauhid sifat salbi semuanya yang dibahas secara detail yaitu 5. Kemudian qauluhu al-qidam. Bagaimana cara membaca qidam? Huwa bikasril kaf wa fathid dal. Dianya qidam dengan kasrah kaf dan dengan fathah dal itu masdaru qaduma yaqdumu. Qaduma yaqdumu bi dhammid dali, dengan dhammah dal fihima. Pada madhi dalnya dhammah, pada mudhari juga qaduma yaqdum. Jadi qidam diambil, bukan diambil ya. Maksudnya qidam yang madhinya qaduma yaqdumu, lazim dia. Karena maddah qaf dal mim dalam bahasa Arab ada beberapa arti. Wa ammal qadmu, ini qad dengan fathah. Wa ammal qadmu bi fathil qafi wa sukunid dal. Adapun qadam dengan fathah kaf dan sukun dal itu masdaru qadama. Masdar dari qadama dengan fathah dal, yaqdumu dengan dhammahnya dal. Ya, ada juga qadmun ya, bukan qidam tapi qadmun. Adapun qadmun falaisa muradan, maka tidak ada ianya qadmun, itu yang dimaksud di sini. Qadam itu bukan yang dimaksud di sini, tapi di sini qidam. Karena beda maknanya. Kenapa bukan itu yang dimaksud? Li'annahu bimakna taqaddum. Karena qadmu itu dengan makna taqaddum, mendahului. Mendahului yang lain. Walaupun dia sendiri didahului oleh yang lain. Jadi bukan nggak ada permulaan kalau qadmu. Tapi dia mendahului. Walaupun dia juga didahului oleh yang lain lagi. Wa minhu, sebahagian darinya qadmu. Sebahagian darinya qadmu artinya qadama yaqdumu. Qaulu itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Mendahului ianya Fir'aun akan kaumnya pada hari kiamat. Ini ada kelanjutan ayatnya. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa awradahumun nara wa bi'sal wirdul maurud. Mendahului ianya Fir'aun akan kaumnya pada hari kiamat. Kemudian Fir'aun itu mengarahkan pengikutnya ke dalam neraka. Fir'aun mendahului, dia di depan. Walaupun sebelum dia juga sudah ada yang lain.
Jadi qadamu artinya taqaddam. Taqaddum, mendahului. Wa maknahu adamul awwaliyati, bermula maknanya kidam itu tidak ada awwaliyah. Tidak ada awwaliyah. Apa arti awwaliyah? Awwaliyah macam-macam artinya, ada dua minimal. Jadi di sini kita artikan kidam itu adamul awwaliyah, tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Nah, atau tidak didahului oleh yang lain. Nah, jadi kalau kidam sifat Allah, artinya Allah itu permulaan. Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan. Ya. Jadi makna kidam berarti adamu iftitahi liwujudillah. Tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Fa makna kaunillahi ta'ala qadiman la awala liwujudihi. Maka bermula makna adalah Allah Ta'ala itu kadim. Apa makna Allah itu kadim? Itu la awala liwujudihi. Itu tidak ada awal bagi wujudnya Allah. Tidak ada permulaan. Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Bi khilafi Zaidin masalah. Jadi bi khilafi biasanya i'rab jadi khabar. Hadza bi khilafi Zaidin masalah. Ini makna kidam pada Allah tadi la awwala li wujudih itu dengan sebalik si Zaid misalnya. Si Zaid, si Umar dan apapun. Alhamdulillah. Fawujuduhu lahu awalun. Maka bermula wujudnya si Zaid itu baginya wujud itu ada awal. Kalau si Zaid kan ada awalnya, ada tanggal lahirnya, ada waktunya. Apa awal wujud si Zaid? Wa huwa khalqun nutfatil lati khuliqa minha. Dianya awal wujud si Zaid itu terciptanya nutfah, sperma, nutfah allati khuliqa yang diciptakan akan dianya si Zaid minha darinya nutfah. Ada awalnya. Karena setiap benda, setiap apapun yang tercipta dari materi, karena materi benda itu ada awal, pasti benda yang jadi dari materi juga ada awal. Karena Allah tidak terdiri dari materi-materi, makanya Allah nanti tidak ada permulaannya. Nah, ini susah ini, kita lihat ya. Maknahu, qauluhu maknahu ail kidam. Bermula maknanya kidam. Ya kan? Lakin la biqaidi kaunihi khususa sifatihi ta'ala. Tetapi tidak dengan kait keadaannya kidam di sini itu khusus sifatnya Allah Ta'ala. Jadi pertanyaannya begini. Bermula maknanya apa? Kidam. Kidam tidak dalam arti sebagai sifat Allah. Allah bersifat dengan sifat kidam. Apa arti Allah bersifat dengan sifat kidam? Oh, Allah tidak ada permulaan. Makna kidam, kidam bukan hanya dalam kaitannya sebagai sifat Allah. Kenapa beliau perlu mempertegas ini? Beliau pengen menyatakan bahwa Allah itu kidam. Sifat Allah kidam enggak? Kudrah, iradah, ilmu. Oh, kidam juga. Nah, itu maksudnya. Jadi beliau menyatakan bermula maknanya kidam, tetapi tidak dengan kait keadaan kidam itu khusus sebagai sifatnya Allah Ta'ala di sini. Kenapa perlu dikatakan bukan dengan kait sebagai kidam sifat Allah saja? Liyashmula kidama sifatihi. Supaya mencakupi ianya ucapan, ianya definisi akan kidam sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Jadi kalau kidam di sini maksud kita kidam hanya sebagai sifat Allah, berarti hanya Allah bersifat dengan sifat kidam. Allah doang yang kidam, yang tidak ada awal. Sifat Allah yang lain bagaimana? Nah, jadi makanya tidak dengan kait khusus kidam sebagai sifat Allah. Supaya masuk semua sifat-sifat Allah yang lain. Fa innaha muttasifatun bihi. Karena sesungguhnya, kembali ke sifat, maka sesungguhnya sifat-sifatnya Allah itu bersifat dengannya kidam pula. Allah bersifat dengan sifat kidam. Sifat Allah juga bersifat dengan sifat kidam. Artinya kudrah Allah, kidrah yang kadim. Iradah Allah, iradah yang kadim nanti. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana sifat kok bersifat dengan sifat? Biasanya zat yang bersifat dengan sifat. Kok sifat bersifat dengan sifat? Oh, nggak apa-apa katanya. Gini, wala yuqalu dan tidak dikatakan yalzimu ala zalika tisafu sifati bisifah. Lazim di atas demikian oleh bersifat-sifat dengan sifat. Berarti sifat bersifat dengan sifat dong. Kok kudrah Allah sebagai sifat bersifat dengan sifat? Sifat kidam. Oh, nggak apa-apa. Karena kudrah ini kan sifat yang maujud. Sementara kidam itu kan sifat salbi.
Sifat salbi itu sebenarnya nggak ada, ma'dum. Karena dia nggak sampai ke derajat bisa dilihat, ya. Sebagaimana hal sebelumnya. Nah, kenapa nggak apa-apa? Nggak dikatakan sifat bersifat dengan sifat. Kenapa? Li'annal kidam sifatu salbin. Karena kidam itu sifat salbi. La sifat makna, bukan sifat makna di atas tahqiq. Yang nggak mungkin sifat bersifat dengan sifat, yaitu sifat bersifat dengan sifat maknawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula maknanya kidam itu la adamul awaliyah, tidak ada awaliyah. Apa arti awaliyah? Qauluhu adamul awaliyah yahtamilu ayyakunal muradu bil awaliyatil ibtida'u. Ucapan musannaf tidak ada awal, itu muhtamil bahwa adalah maksud dengan awal di sini itu permulaan. Jadi ini bukan membahas adamnya, tapi membahas kata awaliyah. Apa sih kata awaliyah? Awaliyah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, awaliyah di sini artinya permulaan. Permulaan. Awaliyah artinya permulaan. Berarti kalau tidak ada awaliyah, tidak ada permulaan ini. Wa yahtamilu ayyakuna sabqa 'alal asya. Dan muhtamil bahwa ada ianya yang dimaksud dengan awaliyah itu mendahului di atas yang lain. Jadi awaliyah ada dua makna. Bisa arti awaliyah itu permulaan. Kalau lawan permulaan nanti penutupan. Permulaan, penutupan. Bisa juga arti awaliyah itu mendahului yang lain. Awaliyah yang mendahului. Lawan mendahului kan paling terakhir. Paling duluan lawannya paling terakhir. Kalau permulaan lawannya penutupan. Nah, ini beliau pengen membahas bahasa. Jadi awaliyah di sini bisa artinya ibtida, permulaan. Bisa juga artinya mendahului yang lain. Wa yuqabiluha 'alal awalil akhiriyatu bima'nal inqidha. Dan memukabalah akannya awaliyah di atas yang pertama. Kalau awaliyah kita artikan ibtida, lawannya apa? Memukabalah akannya awaliyah di atas yang pertama oleh akhiriyah. Awaliyah artinya akhiriyah. Akhiriyah dengan mana inqidha, berlalu. Penutup maksudnya, selesai. Permulaan, penutupan. Ibtida, permulaan, inqidha, penutupan. Wa alasani al-akhiriyatu bima'nal baqa ba'da fana'il asya. Memukabalah akannya awaliyah di atas makna kedua, yaitu mendahului yang lain, oleh akhiriyah dengan makna kekal sesudah hancur segala sesuatu. Kalau awaliyah kita artikan mendahului yang lain, as-sabqa 'alal asya, mendahului yang lain, lawan awaliyah itu yaitu akhir. Akhir dalam arti tetap sesudah hancur yang lain. Paling awal mendahului yang lain, lawannya paling akhir. Kalau permulaan, lawannya penutupan. Nah, ini bahasa aja ya. Wa ala ismihi ta'ala al-awwal. Ini diantap kemana nih? Mukabalah akannya awaliyah. Mukabalah akannya awaliyah di atas makna pertama oleh akhiriyah dengan makna inqidha. Dan di atas yang kedua oleh akhir dengan makna baqa. Sesudah fana asya wa ala ismihi. Atah kemana ya? Mukabalah akannya awaliyah di atas nama Allah Ta'ala oleh, nggak cocok. Kemana kita hantar? Wa ala ismihi ta'ala, dan di atas namanya Allah Ta'ala al-awwal. Wa min hadzal mana, sebahagian dari ini mana itu namanya Allah Ta'ala. Akhir ini nggak tahu nih. Cuma lebih kurang yang bisa kita gambarkan kenapa nama Allah ada al-awwal, ada al-akhir. Ini awal artinya nggak ada permulaan, akhir artinya penghabisan, nggak ada penutupan. Nah itu. Tapi ini kalau diantaf ini susah ini. Nggak ada yang cocok ya. Jadi coba kita biarkan dulu satu baris ini. Wa hadza ma'nal qidam fi haqqihi ta'ala. Bermula ini yang sudah dibahas itu makna qidam pada zatnya Allah Ta'ala.
Kidam yang di luar tadi, sesuatu yang tidak ada awal. La awwala li wujudih, tidak ada permulaan bagi wujudnya, tidak ada didahului oleh ketiadaan, itu arti kidam pada Allah. Wa amma ma'nahu idza utlika fi haqqil hadisi kama idza qulta. Adapun bermula maknanya kidam apabila diitlakkan, digunakan akan dianya kata kidam pada hak makhluk, kama idza qulta, seperti bila engkau mengatakan, misalnya contohnya, hadza binaun kadim, kita menyatakan ini rumah kadim. Ini rumah kadim, ini rumah kuno. Bahasa kita ya. Ini uang kuno. Arti uang kuno, uang zaman dulu. Artinya sudah lama, walaupun ada permulaan juga. Ya, bila engkau berkata hadza binaun kadim, ini bangunan yang dulu. Wa urjunun kadim, ini urjun yang kadim. Urjun itu semacam apa ya, yang dibuat dari kayu untuk menyandar buah kurma biar enggak jatuh. Enggak tahu namanya ya. Untuk menyandar buah kurma. Ini urjun yang kadim. Apa maknanya kadim di sini? Fawa, maka dianya kadim itu ibarat antuli muddati wujudi. Itu ibarat dari lama masa wujudnya. Artinya sesuatu yang sudah lama disebut kadim. Sudah berapa lama sehingga layak disebut kadim? Mungkin setiap daerah berbeda. Kalau di kita menyebut uang kuno, baru disebut uang kuno, biasanya uang itu sudah tidak berlaku. Zaman dulu banget, walaupun ada permulaannya. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda nih. Ya, kita lihat. Jadi dianya kadim itu ibarat dari lama masa wujudnya. Wa ingkana hadisan, sekalipun ada ianya sesuatu itu yang baru, masbukan bil adam, didahului dengan ketiadaan. Walaupun ada ketiadaan, kemudian dia baru ada, karena dia sudah lama bisa disebut kadim. Intaha Sanusi. Fa aqallu zamanin yusafu fihil hadisu bil qidam haulun. Maka bermula sekurang-kurang waktu yang disifati padanya waktu akan hadis dengan kidam itu setahun. Jadi setahun yang lalu itu sudah bisa disebut kadim dalam bahasa Arab. Kita beli rumah setahun yang lalu, ini rumah kadim kita bilang ya. Nah, rumah dulu berarti setahun yang lalu, ini rumah baru berarti baru dibeli. Ya, boleh dalam bahasa Arab. Intaha zari'ah. Wal kidam bihadzal makna 'ala Allah taala muhalun, bermula kidam dengan ini makna kepada Allah taala itu mustahil. Mustahil makna kidam. Kidam artinya sudah lama tapi ada permulaan. Kenapa? Li'anna wujudahu jalla wa azza la yatakayyadu bi zamanin wala makanin. Karena sesungguhnya wujud Allah jalla wa azza itu tidak terikat ya dengan waktu dan tidak terikat dengan tempat. Keberadaan Allah itu tidak dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Kenapa? Lihudusi kullin minhuma, karena baru tiap-tiap darinya waktu dan tempat. Fala yatakayyadu bi wahidin minhuma illa ma huwa hadisun misluha. Maka tidak terikat dengan satu dari keduanya zaman dan tempat kecuali oleh sesuatu yang dianya sesuatu itu baru pula misluha, misilnya sesuatu. Ini sesuatu yang pertama. Maka tidak terikat dengan satupun dari keduanya. Ini biwahidatin ya. Fala yatakayyadu biwahidatin minhuma. Kalau enggak ini misluha susah tomernya. Maka tidak terikat dengan satupun dari keduanya. Zaman dan tempat kecuali oleh ma yang dianya ma itu baharu misluha, misilnya tiap-tiap yang satu. Apapun yang bersifat dengan sifat, apapun yang terikat dengan waktu dan zaman, karena zaman dan waktu, karena zaman dan tempat tadi baharu, setiap yang berkaitan dengan zaman dan tempat pun pasti baharu juga. Intaha Imam Sanusi. Wallahu subhanahu wa ta'ala qadimun, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu qadim. Fawujuduhu ta'ala qabla zamani wal makan. Maka wujudnya Allah ta'ala itu sebelum zaman dan makan. Allah tidak terikat dengan waktu dan tempat. Itu keyakinan ahli sunnah ya. Fala yatakayyadu bihima, maka tidak terikat ianya Allah dengan keduanya zaman dan tempat. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan Allah fi zamanin au fi makanin. Allah di waktu pulan, Allah di tempat pulan, enggak dikatakan. Ya. Naam, kendati pun demikian, yajuzu ayyuqala, bolehlah bahwa dikatakan Allahu mawjudun qabla zaman wal makan. Ini boleh. Allah itu sudah ada sebelum zaman dan tempat. Sudah ada sebelum adanya zaman dan tempat. Bukan berarti maksudnya Allah sudah ada. Keberadaan Allah itu ada permulaannya, enggak juga. Cuma kita menggunakan kata zaman boleh.
Allah maujud, Allah itu ada sebelum adanya zaman dan tempat. Wa ma'ahuma, Allah itu maujud bersama zaman dan tempat. Wa ba'dahuma, dan Allah selalu ada sesudah zaman dan tempat. Allah sudah ada sebelum ada waktu dan tempat, Allah senantiasa ada. Ketika waktu dan tempat sudah ada, Allah akan senantiasa ada sesudah zaman dan tempat berakhir, misalkan. Intaha dalkaf. Nggak tahu dalkaf ini. Darkawi apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Fal muradu bil qidam fi haqqihi ta'ala al qidamu zati. Maka bermula yang dimaksud dengan qidam pada zatnya Allah Ta'ala itu qidam zati. Qidam zat. Apa arti qidam zati? Wahwa dianya qidam zati itu ada muftitahil wujud. Tidak ada permulaan wujud. Jadi wujud Allah itu nggak ada permulaannya. Nggak didahului oleh ketiadaan. Wa in syi'ta qulta, jika engkau mau, engkau boleh berkata huwa adamul awwaliyati lil wujud. Dianya qidam zati itu tidak ada permulaan bagi wujud. Wa amal qidamu fi haqqina fal muradu bihi zamani. Adapun qidam pada hak kita, maka yang dimaksud dengannya qidam itu zaman. Kita qidam artinya zaman dulu. Wa huwa tulil muddah. Tulul muddah, dianya qidam zamani itu panjang masanya. Wa hadza mustahilun fi haqqi ta'ala. Ini qidam seperti ini mustahil pada zatnya Allah Ta'ala. Wa dzalikal qidamul idhafi, demikian pula mustahil qidam idhafi. Qidam idhafi itu mendahului sesuatu dengan dilihat kepada sesuatu yang lain. Taqidamil abi bin nisbah li ibni. Seperti qidamnya bapak, terdahulunya bapak dengan dinisbah bagi anak. Ya bapak duluan daripada anak. Idhafi namanya. Fatahassala min hadza, maka berkesimpulanlah dari ini annal qidama salah satu aksamen, bahwa sungguh qidam itu ada 3 macam. Zatiyun, qidam zati, qidam Allah, qidam zamani, mendahului masa, qidam idhafi. Jadi qidam terdahulu dengan dilihat kepada yang lain yang di belakangnya. Qauluhu masalan ay Umar au nahwa dzalik. Ya, mana tadi? Baru dikit ya. Waktu lifha, dan diikhtilafkan orang. Hal qadimu wal adzaliyu bimakna wahidin au mukhtalifan. Diikhtilafkan orang apakah bermula kadim dan adzali itu dengan satu makna atau berbeda keduanya. Kan ada 2 istilah, kadim dan adzali. Apakah kadim dan adzali sama atau beda-beda? Faman qala bil awwali arrafahuma biqaulihi ma la awwala lahu. Maka bermula orang-orang yang berkata iya dengan yang pertama. Dan ulama menyatakan maknanya sama. Pertama bimakna wahid. Kadim dan adzali sama maknanya. Jadi orang yang berkata iya dengan pendapat pertama, qidam dan adzali sama, arrafahuma, niscaya mendefinisikan ia akan keduanya. Keduanya kadim dan adzali biqaulihi, dengan ucapannya dia. Jadi ulama yang menyatakan kadim dan adzali sama artinya, bagaimana definisi kadim dan adzali? Oh, mereka mendefinisikannya dengan ucapannya. Ma la awwala lahu. Kadim dan adzali adalah ma, sesuatu yang tidak ada permulaan baginya sesuatu. Ma yang tidak ada permulaan. Ma itu apa? Kan pertanyaan lagi. Wa yufassiru ma bi syai'in. Menafsirkan ianya siman akan ma dengan sesuatu. Berarti kadim dan adzali adalah sesuatu. Sesuatu yang tidak ada permulaan baginya sesuatu. Sesuatu itu maujud apa ma'dum? Pertanyaan. Enggak. Nanti. Dan menafsirkan ianya siman akan ma dengan sesuatu. Al-kadim wal adzali syai'ul ladzi. Bermula kadim dan adzali itu sesuatu yang alladzi. Ini nanti beliau protes. Tadi kadim dan adzali la. Ma sesuatu yang tidak ada awal. Kalau sesuatu berarti ma itu artinya syai'in. Berarti ma, kalau ma artinya syai'in, berarti ma bukan isim mausul. Ma bukan isim mausul kan? Ma nakirah. Ini kenapa ketika beliau mengartikan udah syai'ul ladzi. Syai' ada, alladzi ada. Yang makna ma tadi apa? Ma ini bermakna syai' apa bermakna alladzi? Kalau bermakna syai' alladzi ini dari mana? Kalau bermakna alladzi berarti syai' nggak perlu.
Kadim dan azali adalah allazi langsung. Nah, itu maksudnya. Nah, tapi nggak apa-apa. Ya. Maka bermula siman yang berkata ia dengan awal, pendapat pertama mendefinisikan ia akan keduanya kadim dan azali dengan ucapannya siman, ma, sesuatu yang tidak ada awal baginya sesuatu. Wa yufassiru ma, dan menafsirkan ianya siman akan ma dengan syai'in. Berarti ma bermakna syai'in. Bagaimana susunan definisinya? Al-kadimu wal azaliyul ladzi mestinya. Bermula kadim dan azali itu al-ladzi. Tapi karena di sini ma diartikan dengan sesuatu, kemudian di depannya masih ada alladzi, berarti kesimpulannya ma itu ditafsirkan dengan sy, di mana sy itu menjadi mausuf terhadap mausul. Atau ma mausul menjadi naat kepada mausuf yang mahdhuf, takdirnya sy. Bermula kadim dan azali itu sesuatu alladzi la awwalalahu, yang tidak ada awal baginya sesuatu. Fayashmulu, maka mencakupi akan zat Allah Ta'ala wa jami'a sifatihi, dan semua sifatnya Allah. Jadi kalau kadim dan azali artinya sesuatu yang tidak ada awal, sesuatu itu zat Allah bisa disebut sesuatu, semua sifat Allah juga bisa dianggap kadim dan azali. Artinya zat Allah bisa disebut kadim, juga bisa disebut azali. Ya, sifat Allah bisa disebut kadim, bisa disebut azali. Berdasarkan definisi pertama yang menyatakan kadim dan azali itu sama. Ada yang beda nanti. Wa man qala bisani arrafal qadima biqaulihi mawjud la awwala lahu. Dan bermula siman yang berkata ia dengan pendapat kedua. Ulama yang menyatakan kadim dan azali beda artinya. Orang yang berkata ia dengan yang kedua niscaya mendefinisikan ia akan kadim biqaulihi, dengan ucapan dia. Apa itu kadim? Kadim maujudun la awwal lahu. Bermula kadim itu satu yang maujud, yang tidak ada awal baginya yang maujud. Ada. Kadim maujud yang tidak ada awal. Maujud yang tidak ada permulaan. Allah maujud. Berarti Allah bisa disebut kadim. Semacam sifat-sifat maknawiyah, kehadiran muridan aliman, kan dia nggak maujud hal kan. Sifat hal itu nggak maujud. Artinya nggak naik kepada tingkat wujud, nggak turun kepada tingkat ma'dum. Berarti sifat hal itu nggak maujud. Karena dia nggak maujud, berarti nggak boleh kita sebut kehadiran itu sifat yang kadim. Enggak. Nah, kalau menurut definisi kedua, dia mendefinisikan kadim dengan ucapannya kadim itu maujudun, sesuatu yang maujud, yang tidak ada permulaan baginya yang maujud. Berarti tidak semua sifat Allah disebut sifat kadim. Ada nanti sebahagiannya disebut sifat azali gitu. Wa arrafal azaliya bima la awwala lahu. Dan mendefinisikan ianya siman yang berkata dengan pendapat yang kedua, mendefinisikan ia akan azali dengan ma la awwalalah, dengan ma yang tidak ada awal baginya. Jadi ma amma, yang umum ianya ma, min ayyakuna maujudan, dari bahwa ada ianya ma itu maujud atau ghaira maujud. Jadi orang yang kedua ini, kadim dan azali maknanya beda. Kadim itu khusus yang maujud, yang tidak ada permulaan. Berarti zat Allah boleh disebut zat yang kadim. Sebahagian sifat Allah boleh kita sebut sifat yang kadim, sifat maujud. Adapun sifat-sifat yang tidak maujud, kayak sifat salbi dan sifat ma'nawiyah, tidak disebut kadim, tapi disebut azali. Ya, kehadiran itu sifat Allah yang azali misalkan. Begitu. Jadi dia membedakan, mendefinisikan akan azali dengan ma. Ma ini kan umum kan, bisa maujud, bisa tidak. Dengan ma yang tidak ada awal baginya ma. Yang ma itu lebih umum dari bahwa ada ianya ma itu maujud atau tidak maujud. Bahwa amu minal kadim, maka dianya azali itu lebih umum dari kadim. Jadi azali lebih umum dari kadim. Kadim lebih khusus. Fayajtami'ani fi dzatihi ta'ala, maka bertemu keduanya, kadim dan azali, pada zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihil wujudiyah, dan pada sifat-sifatnya Allah yang wujudiyah. Zat Allah bisa disebut kadim, bisa disebut azali. Sifat Allah yang wujudiyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, bisa disebut sifat yang kadim, sifat yang azali. Fayuqalu li dzati, maka dikatakan bagi zatnya Allah Ta'ala azaliyah. Maka dikatakan bagi zatnya Allah Ta'ala akan azaliyah, zat yang azali.
Wali kudratihi ta'ala adzaliyah, dan dikatakan bagi kudrahnya Allah Ta'ala akan adzali. Kudrah yang adzali boleh, karena kudrah wujud, zat Allah juga wujud, mawujud. Wa yanfaridul adzaliyu fil ahwal, dan infirat, terasinglah oleh kata azali pada ahwal. Terasinglah oleh kata azali pada ahwal. Ya. Kakaunillahi ta'ala qadiran, seperti adalah Allah Ta'ala itu qadiran. Ini alal qauli biha, di atas pendapat dengan hal. Berdasarkan pendapat ulama yang menyatakan ada sifat hal, berarti sifat hal itu kita sebut azali saja, enggak disebut qadim. Nah, karena dia sifat hal itu enggak maujud. Fa inna kaunallah, maka sungguhnya keadaan Allah Ta'ala itu qadiran, yuqalu lahu, dikatakan baginya kaunillah qadiran, itu azali, ala hadal qauli, di atas ini pendapat. Wala yuqalu lahu qadimun, tidak dikatakan baginya ini sifat akan kadim. Kenapa tidak disebut kadim? Lima arafta, karena ma yang telah Anda ketahui. Apa? Annal kadim, wa sungguhnya kadim, la budda fihi minal wujud. Kadim itu tidak boleh tidak padanya kadim dari wujud. Baru bisa kita sebut kadim, berdasarkan pendapat kedua harus wujud. Sedangkan sifat hal enggak wujud. Wal kaunu kadiran lam yartaki ila darjatil wujud. Dan bermula kaunillah kadiran, kauni kadiran, maksudnya kaunillah kadiran itu tidak naik ya kepada derajat wujud. Li'annahu halun, karena kaunillah kadiran itu sifat hal kan. Sifat hal sebelumnya la yartaki ila mawjud hatta yura wala yanhatu ila ma'dum. Ya, dan tidak turun kepada tingkat ma'dum hingga tidak ada sama sekali. Dia pertengahan, disebut laha, berarti dia enggak maujud. Qauluhu wa yufassiru ma bi syai'in, dan menafsirkan ianya siman akan ma dengan sesuatu. Jadi pendapat pertama wujud kadim dan azali kan sama, dia mendefinisikan ma la awala, sesuatu yang tidak ada permulaan. Ma itu apa? Ma itu sesuatu. Ya, nafsirkan ia akan ma sesuatu. Walahu ayyaj'alaha, boleh baginya seseorang bahwa menjadikan ia akannya ma mausul. Boleh juga ma la awalahu kita jadikan ma mausul. Fatakunu bima'na alladhi, maka ada ianya ma dengan mana alladhi. Fa'alal awal, maka di atas pendapat yang pertama, takunu jumlata adalah jumlah qaulihi, ucapannya penta'rif la awalalahu, itu menjadi sifat. Artinya kalau ma mausul gimana alladhi? Enggak, kalau ma mausul bermakna alladhi berarti sesudahnya kan jadi silat, bukan jadi sifat kan? Walahu, boleh baginya oleh menjadikan ia akannya ma mausul. Maka ada ia dengan makna alladhi. Di atas pendapat yang pertama, benar. Di atas pendapat pertama, ada ianya ma adalah jumlah. Qauluhu la awalalahu itu menjadi sifat. Kalau ma nakirah bermakna syai'in, berarti jumlah sesudahnya sifat. Kalau ma mausul berarti jumlah sesudahnya silat. Mungkin sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab wal ma, tapi besok harus diulang lagi ini. Memang ya begitulah, ngaji ini berat. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.